Bab 3761-3760 Sumber daya yang sangat besar. Raja Naga. Wang Xian terbang dan segera memberitahu Wu Sa dan Lin Wenluo. Wu Sa terbang. Lin Wenluo berdiri di samping binatang luar angkasa yang disimulasikan dan menyapanya dengan hormat. Ya, Wang Xian mengangguk dan melirik Wu Sa. Dia tampak terkejut. Kamu telah membuat terobosan. Ya, Raja Naga. Kekuatanku telah mencapai puncak tahap pertama alam dominator. Saya baru saja membuat terobosan belum lama ini. Kata Wu Sa sambil tersenyum. Tidak buruk, tidak buruk. Wang Xian menunjukkan ekspresi puas. Berapa banyak meteorit logam yang telah kamu peroleh lebih dari 100.000 tahun yang lalu? Raja Naga, semuanya ada di sini. Wu Sa melambaikan tangannya dan cincin interspatial terbang ke arahnya. Wang Xian mengambilnya dan merasakannya sejenak. Matanya bersinar terang. Lebih dari 100.000 tahun, Wu Sa dan yang lainnya telah memperoleh sejumlah besar meteorit logam. TSK, meteorit dari langit berbintang ini dapat mengangkat batu giling 5 elemen ke tingkat ke-6 dari dominator semesta. Namun, saya khawatir akan sulit untuk mengangkat lempeng naga Taiji. Dia bergumam, 5 elemen Millstone telah menelan potongan logam es. Sekarang dia hampir membuat terobosan, dia hanya membutuhkan sedikit dari 5 elemen logam. Sedangkan untuk Taichi Dragon Disc, dia membutuhkan lebih banyak lagi. Paling-paling, dia bisa naik ke level 5 dari Dominator. Selanjutnya, saya akan mengupgrade Taichi Dragon Disc dan batu kilangan 5 elemen di sini. Dengan bantuan saya, kecepatan menyerap logam dapat dikurangi hingga 100 kali lipat. Wang Xian tersenyum. Kekuatannya saat ini telah mencapai level Dominator di level 6. Dia bisa membantu batu kilangan 5 elemen menyerap energi logam dengan cepat. Namun, Wang Xian masih memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan. Dia memasuki bagian dalam binatang luar angkasa yang disimulasikan oleh Lin Wenluo. Dengan lambaian tangannya, dia meletakkan energi lain. Dari sarang induk, dia merasakan mayat burung Phoenix api dan mengeluarkan harta spasial mereka. Ada 201 mayat Phoenix api tingkat penguasa. Salah satunya di tingkat ke-6, 3 di tingkat ke-5, dan sisanya semuanya di tingkat pertama hingga ke-4. Selain itu, ada mayat leluhur api langit. Ketika dia melihat sejumlah besar mayat leluhur api langit, dia sedikit terpana. Tidak ada harta luar angkasa di mayat leluhur api langit. Juga tidak ada harta karun. Ini sedikit aneh. Mungkinkah Skyfire Patriarch masih hidup dan selamat melalui harta penyelamat? Ini sangat mungkin. Lagi pula, dia dikenal sebagai orang pertama yang mendapatkan peluang besar di alam semesta berbintang. Wang Xian menebak dalam hatinya. Namun, mayat Patriarch Skyfire bisa membawa 100 murid di puncak alam supremasi ke Istana Naga. Dia terus mencari harta spasial Phoenix api lainnya. Karena mereka tidak bisa merasakan kerajaan surgawi mereka di alam semesta berbintang, harta mereka harus ditempatkan di harta spasial. Segera, sejumlah besar sumber daya dan harta muncul di hadapannya. Ras Phoenix mirip dengan ras naga surgawi. Mereka tidak banyak menggunakan senjata dan mereka adalah item terkuat. Itu sebabnya mereka hanya memiliki 5 harta bawaan tertinggi. Ini adalah pohon payung dewa. Ia memiliki energi api yang sangat kuat. Pohon payung dewa ini dapat menyerapnya, tetapi Istana Naga memiliki cabang-cabangnya. Ini adalah batu api yang sangat padat. Tampaknya dipadatkan dari energi di tengah jantung tanah harta karun api. Apakah mereka memadatkan energi api menjadi sesuatu yang nyata dengan satu cara? Menyerap batu api ini harus setara dengan budidaya selama 100 tahun di jantung tanah harta karun api. Ini adalah bulu Phoenix. Itu adalah bulu burung Phoenix yang berada di tahap kelima dan dapat ditempa menjadi harta karun yang kuat. Batu suci macam apa ini? Itu sebenarnya mengandung kekuatan hidup yang menakutkan. Harta yang dapat meningkatkan kekuatan hidup setelah diserap. Ini harus menjadi harta yang kuat. Wang Xian menaksir 201 harta Fire Phoenix. Matanya bersinar. Bulu Phoenix yang kuat dan 20 batu energi api sudah menjadi batu suci yang dapat meningkatkan umur seseorang. Bahkan jika batu suci ini diletakkan di tubuh seseorang, itu bisa sangat meningkatkan kemampuan pemulihan diri seseorang. Jika diserap, itu juga bisa meningkatkan umur seseorang. Jika diserap saat seseorang terluka parah, itu juga bisa menyembuhkan luka seseorang. Singkatnya, itu adalah harta yang sangat kuat.
Bagi klan Phoenix, itu adalah barang yang bahkan lebih langka. Selain harta khusus ini, sisanya adalah sumber daya. Sumber daya yang diperoleh Phoenix Api dari berbagai planet kehidupan. Jika lebih dari 100.000 tahun yang lalu, sumber daya ini akan memungkinkan Wang Xian untuk menerobos dengan mudah. Namun, itu tidak cukup sekarang. Namun, itu juga bisa sedikit meningkatkan energi naganya. Setelah merapikan semua harta, Wang Xian mengungkapkan senyuman. Banyak harta karun yang bisa memberi murid elemen api dari Istana Naga dorongan besar. Selain itu, selain harta ini, hadiah terbesar tentu saja adalah 201 mayat. Mayat seorang penguasa pada tahap pertama dapat meningkatkan jumlah supremasi di Istana Naga sebanyak 10. Peningkatan 100 di tahap kedua. Peningkatan 1000 di tahap ketiga. Peningkatan 10.000 pada tahap keempat. Peningkatan 100.000 pada tahap kelima. 1 juta untuk tahap keenam. Ya, betapa menakutkannya itu. Seorang master tahap keenam telah menyerap begitu banyak energi dan menghabiskan begitu banyak sumber daya. Bagi seorang master tingkat keenam, seorang yang terhormat di puncak seperti seekor semut. Sejuta pemuja puncak bukanlah tandingan master tahap keenam. Seorang master di alam level 6 dapat meningkatkan jumlah puncak alam terhormat di Istana Naga sebanyak 1 juta. Itu adalah betapa menakutkannya itu. Ada banyak murid di puncak alam terhormat di balapan puncak. Namun, ras puncak tidak terlalu peduli dengan murid di level ini. Ambil murid dari ras puncak di zona tak terkalahkan sebagai contoh. Bahkan jika mereka mati, ras puncak tidak akan peduli sama sekali. Sama seperti terakhir kali ketika Wang Xian membunuh ratusan burung Phoenix, Phoenix bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka tidak peduli. Ini karena selama mereka mengeluarkan sumber daya, mereka akan mampu menghasilkan sejumlah besar murid di puncak alam supremasi. Namun, mereka tidak melakukannya karena sumber daya yang terbatas. Sumber daya terbatas. Lebih baik memberikannya kepada para murid di alam supremasi daripada memberikannya kepada para ahli di alam dominator. Jika seseorang tidak mencapai tingkat supremasi, mereka akan tetap berada dalam malapetaka. Mereka hanya akan menjadi umpan meriam. Meskipun Master Ras Puncak tidak peduli, Wang Xian sangat peduli. Dibandingkan dengan fondasi balapan puncak, Istana Naga saat ini tidak bisa dibandingkan. Tanpa dia, ras puncak manapun akan dapat menghancurkan Istana Naga jika mereka mengirimkan seorang master di level 4 atau 5. Sama seperti Sekte Api Langit, Patriark Api Langit tidak buruk. Dia telah mencapai alam berdaulat tingkat 2 dan membuat seluruh sekte mencapai tingkat ras puncak. Namun, setelah dia terbunuh, seluruh Sekte Api Langit menjadi ras tingkat tinggi lagi. Ini adalah masalah yayasan. Fondasi Istana Naga masih sangat buruk. Sekarang, dengan sumber daya ini, fondasi Istana Naga akan meningkat dengan selisih yang besar. Tentu saja, itu hanya akan menjadi peningkatan besar. Itu tidak akan bisa mengejar balapan puncak. Masih ada celah besar di antara mereka. Namun, Wang Xian percaya bahwa Istana Naga dapat bangkit melawan tren. Bab 3762-3761 Benua Badai ditemukan. Fondasi level penguasa relatif lemah. Namun, fondasi supremasi tingkat puncak akan menakutkan di masa depan. Melihat mayat di depannya, Wang Xian mengungkapkan senyuman. Istana Naga sekarang menjadi perlombaan puncak. Hanya ada sekitar selusin murid dari tingkat penguasa. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan ras tingkat puncak, Istana Naga akan dapat menambahkan lebih dari 1 juta murid dari supremasi tingkat puncak setelah ini. Dengan lebih dari 1 juta murid di alam ini, bahkan jika 1 dari 10 murid dapat menerobos ke alam Tuan, Istana Naga akan dapat dengan cepat mengumpulkan 100.000 murid di alam Tuan. Masih ada miliaran tahun sebelum datangnya bencana. Jika kita berkembang dengan baik dalam miliaran tahun ini, Istana Naga akan naik ke tingkat yang mengerikan. Mata Wang Xian berbinar. Dia berbohong dan memerintahkannya untuk membawa kembali mayat-mayat itu. Dia juga bertanya tentang Perdana Menteri Gui. Saat ini, Istana Naga disembunyikan di tempat yang sangat rahasia. Dengan teleportasi Dark Life Void Pagoda, tidak ada jejak yang tertinggal. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik dari klan Phoenix ingin mencari Istana Naga, akan sulit untuk menemukannya. Selain itu, bahkan jika mereka menemukannya, dengan pertahanan Istana Naga saat ini, mereka akan mampu menahannya untuk sementara waktu.
Kecuali pihak lain mengirimkan keberadaan di tingkat asal surga. Singkatnya, tidak ada masalah dengan kenyamanan Istana Naga. Setelah kebohongan yang tersisa dengan mayat dan sumber daya, dia melihat logam di depannya. Dengan gerakan telapak tangannya, 5 elemen Millstone muncul di samping. Wang Xian mulai membantu batu kilangan 5 elemen menyerap meteorit logam. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Itu terletak di alam semesta 9 asal. Di kolam transformasi naga di Istana Naga, spesies naga dan naga surgawi mengaum. Aura kuat mereka melonjak ke arah sekitarnya. Setiap anggota Istana Naga telah maju ke puncak alam terhormat. Mereka hanya selangkah lagi dari alam penguasa. Ada 8 juta anggota Istana Naga, tetapi 1/8 dari mereka semuanya berada di puncak alam terhormat. Jika ini dipublikasikan, itu pasti akan mengejutkan seluruh alam semesta 9 asal. Faktanya, jika ras tingkat tinggi itu mengetahui hal ini, mereka pasti akan tercengang. Bahkan jika semua pembangkit tenaga dari ras tingkat tinggi ditambahkan bersama-sama, tidak akan ada 1 juta di puncak alam terhormat. Waktu berlalu hari demi hari, dan peningkatan Istana Naga berlangsung sangat cepat. Di pihak Wang Xian, batu giling 5 elemen telah mencapai terobosan setelah beberapa tahun dan mencapai tingkat penguasa pada tahap kelima. Semua ini sesuai harapan. Ini karena batu kilangan 5 elemen, yang telah menyerap logam beku, sudah sangat dekat dengan terobosan. Itu normal untuk mencapai terobosan sekarang. Selain itu, Wang Xian memperkirakan logam yang tersisa akan sedikit sulit baginya untuk memperbaikinya. 5 elemen Millstone telah mencapai level dominator di level 5 sedangkan Tai Chi Dragon Plate berada di level dominator di level 4. Saat dia terus menyerap logam es, waktu berlalu dengan cepat. Bas. Raja Naga, kami telah ditemukan. Seorang ahli telah masuk. Beberapa ribu tahun telah berlalu. Wang Xian, yang sedang membantu menyerap batu kilangan 5 elemen, tiba-tiba menerima pesan dari Lin Wenluo. Suara alarm bisa terdengar dari lingkungannya juga. Wang Xian sedikit terkejut. Dia segera terbang keluar dan mengamati sekelilingnya sementara matanya berkedip. Di garis pandangnya, ada banyak pesawat luar angkasa kecil dan robot yang terbang di atasnya. Bagaimana situasinya? Dia melihat ke atas dan pandangannya tertuju pada robot dan mekanisme. Dia bertanya pada Lin Wenluo. Mereka adalah ilmuwan dari dunia fiksi ilmiah kita. Itu harus ke LISFU. Lin Wenluo menatap robot di depannya. Ekspresinya berubah. Meskipun hewan luar angkasa simulasi saya ini dapat membodohi para ahli dari ras lain, ia tidak dapat membodohi para ilmuwan dari dunia fiksi ilmiah kita. Mereka ada di sini, biarlah. Biarkan mereka masuk langsung. Wang Xian menoleh dan berkata dengan lemah. Sekarang, dia tidak sekuat sebelumnya. Tidak akan mudah merebut tempat ini darinya. Itu Raja Naga. Lin Wenluo mengangguk. Dia secara alami telah melihat beberapa informasi di lempengan batu komunikasi. Dia terkejut dengan kekuatan Raja Naga saat ini. Paling tidak, bekerja sama dengan orang sekuat itu akan memberinya manfaat besar. Satu-satunya hal yang harus dia khawatirkan adalah klan Phoenix. Suara mendesing. Dengan kata-kata Wang Xian, sosok Lin Wenluo bergerak dan terbang ke depan. Ke LISFU, ini kamu, kan? Oh, saya bertanya-tanya siapa yang mengatur tempat ini. Jadi itu kamu, Lin Wenluo. Lin Wenluo terbang ke depan, dan sebuah mekanisme muncul untuk menyambutnya. Mekanisme tinggi bersinar, dan mereka berdua saling berhadapan dari kejauhan. Kristen, tempat ini sudah ditempati olehku. Anda segera meninggalkan tempat ini. Lin Wenluo menatap Meh di depannya dan berkata dengan dingin. Hehe, ilmuwan Lin Wenluo, kamu masih kekanak-kanakan seperti sebelumnya. Anda menempati sebidang tanah, dan itu milik Anda. Saya bahkan mengatakan bahwa tempat ini telah saya tempati. Ekspresi mengejek muncul di wajah Clay saat dia melihat sekeliling. Sepertinya kamu sudah lama di sini. Kamu seharusnya mendapatkan banyak hal. Lin Wenluo menatapnya, matanya sedikit berkedip. Jangan kaget, meteorit luar angkasa ini mengandung logam yang kuat. Saya sudah mengetahuinya 100.000 tahun yang lalu. Namun, saya pergi ke tempat jatuhnya meteorit untuk mencarinya. Sekarang, saya hampir menemukannya, jadi saya datang untuk melihat sumbernya. Saya tidak menyangka bahwa sumbernya sudah ditempati oleh Anda. Crashford berkata dengan acuh tak acuh. Crashford,
Saya menyarankan Anda untuk meninggalkan tempat ini. Kamu bukan lawanku. Lin Wenluo menatapnya dan berkata dengan wajah gelap. Mengapa kita harus menjadi lawan? Tidak bisakah kita melakukan penelitian bersama seperti sebelumnya? Cresford berkata dengan acuh tak acuh. Aku, Lin Wenluo, tidak ingin bersekongkol dengan antek-antek ras puncak. Lin Wenluo berkata dengan dingin. Haha, Lin Wenluo, kamu terlalu tinggi dan perkasa. Anda tahu kekurangan dunia teknologi kita. Tidak mungkin bagi kita untuk mengambil langkah itu sendiri. Anda tidak tahu teror sebenarnya dari balapan puncak. Sekarang, saya akan memberi Anda kesempatan untuk bergabung dengan ras malaikat bersama saya. Kamu tidak akan menyesal. Cresford tertawa terbahak-bahak. Klan Malaikat, HMPH. Lin Wenluo mendengus dingin. Jika kamu tidak mau bergabung, segera tinggalkan tempat ini. Saya sekarang mengumumkan bahwa ini adalah wilayah saya. Cresford berkata sambil tersenyum, tatapannya tertuju pada Lin Wenluo. Orang yang harus tersesat adalah kamu. Lin Wenluo berkata dengan dingin. Baiklah, aku akan menunjukkan kekuatanku hari ini. Cresleaf tersenyum dingin dan melambaikan tangannya. Metal Battle Angels tiba-tiba muncul di sampingnya. Ada 4 malaikat perang logam dengan 12 sayap. Lin Wenluo mendengus dan juga melambaikan tangannya. Binatang logam hijau muncul di depannya dan menatap Cresleaf dengan dingin. Sepertinya kamu telah mendapatkan cukup banyak logam kuat. Cresfall menoleh saat matanya berbinar. Di belakang, Wang Xian menyaksikan pertarungan mereka. Dia mengangkat alisnya sedikit dan menonton dengan tenang. Bab 3763-3762 terungkap. Hehe, hari ini aku akan membiarkanmu melihat celah di antara kita. Lin Wenluo, kamu sudah tertinggal. Cresford menatap binatang luar angkasa itu, mencibir, dan melambaikan tangannya. Suara mendesing. Keempat Battle Metal Angels bergerak. Mereka mengepakkan 12 sayap mesin, dan energi keluar dari posisi di belakang mereka, langsung menyerang monster logam Lin Wenluo. Sita Battle Beast, serang. Lin Wenluo berteriak pelan. Tanduk logam di kepala Sita Battle Beast mulai mengumpulkan kekuatan badai. Pedang angin menyerang keempat malaikat perang logam dengan kecepatan yang mengerikan. Terlalu lemah. Dengan teknologi kami masih tidak dapat mengubah energi tingkat penguasa. Pertempuran jarak dekat adalah pilihan terbaik. Kris terkekeh. Sayap dari 4 malaikat pertempuran logam membentuk perisai di depan mereka dan menyerang binatang pertempuran Sita dengan kecepatan yang sama. Auman mengaum-mengaum. Sita Battle Beast meraung dan menyambut serangan itu. Bang bang bang. Pada saat berikutnya, suara logam yang bertabrakan terdengar. 12 sayap malaikat perang logam adalah senjatanya. Setiap sayap sangat tajam dan mengandung kekuatan serangan yang menakutkan. Setiap serangan memiliki suara yang keras. Meskipun binatang pertempuran Lin Wenluo sangat besar, itu tidak membengkak sama sekali. Selama pertempuran, paku tajam bisa terlihat dari waktu ke waktu. Bahkan ada gigi pemotong yang kuat. Ini adalah pertempuran antar mesin, konfrontasi fisik murni. Dunia teknologi ini sangat kuat. Selama mereka diberikan material yang cukup, mereka akan dapat meningkat secara kualitatif, meskipun itu hanya serangan fisik. Wang Xian melihat pertempuran yang tiba-tiba pecah dan wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu. Dia tidak bergerak tetapi hanya menonton dengan rasa ingin tahu. Raksasa logam yang diciptakan Lin Wenluo memiliki kekuatan tempur seorang penguasa di tahap kedua. Karena terbuat dari logam, ia tidak mengenal rasa sakit. Kecuali dihancurkan, akan sangat sulit untuk ditangani. Tentu saja, raksasa logam ini dilawan dengan sempurna oleh klan kegelapan. Klan kegelapan bisa mengabaikan serangan fisik. Namun meski begitu, dunia teknologi sudah sangat kuat untuk dapat menghasilkan mesin pertempuran yang begitu kuat. Adapun 4 malaikat pertempuran logam Cresleaf, mereka juga sebanding dengan master di tahap kedua alam penguasa. Dengan 4 dari mereka menyerang satu, binatang raksasa logam Lin Wenluo dengan cepat dirugikan. Lin Wenluo, kamu telah melampaui harapanku, tapi aku yang sekarang bukan lagi aku yang dulu. Crested melihat pertempuran di depannya dan tertawa keras. Dia melambaikan tangannya lagi, dan kali ini, malaikat pertempuran logam yang sama muncul. Metal Battle Angel di tengah masih memancarkan kekuatan cahaya yang pekat. Dia memegang pedang malaikat di tangannya. Apa? Murid Lin Wenluo sedikit menyusut saat melihatnya.
Dia menatap Metal Battle Angel yang memancarkan kekuatan cahaya dengan wajah terkejut. Tidak, kamu tidak menciptakan teknologi yang dapat mengubah energi tingkat penguasa. Metal Battle Angel itu didukung oleh harta khusus yang memancarkan energi. Lin Wenluo dengan cepat berkata dengan keras. Jangan khawatir, tidak akan lama lagi saya dapat menciptakan teknologi yang dapat mengubah energi tingkat penguasa. Claes berkata dengan acuh tak acuh, mengarahkan lengannya ke arahnya. Sekarang, aku akan memberimu pilihan terakhir. Bergabunglah denganku, atau aku akan menghancurkan tempatmu dan menjadikannya milikku. Ketika Lin Wenluo mendengar kata-katanya, ekspresinya sangat jelek. Bang, 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 mengaum, mengaum. Pada saat ini, di samping, ada 14 malaikat perang logam dan eksistensi yang kekuatannya sebanding dengan dominator di level 3. Serangan mereka mendarat di tubuh binatang pertempuran Sita, menyebabkan retakan besar muncul di tubuhnya. Itu diambang kehancuran. Antek-antek dari klan malaikat. Ketika Wang Xian melihat situasi ini, tubuhnya bergerak dan dia terbang perlahan ke depan. Ekspresi dingin dan mengejek keluar dari mulutnya. Kata-kata tiba-tiba Wang Xian muncul di samping Lin Wenluo. Itu membuat Claes Fu tertegun sejenak dan tatapannya langsung terkunci padanya. Keberuntunganmu tidak baik. Siapa leki itu? Itu pasti dari klan malaikat. Wang Xian menatapnya dan terus berbicara dengan jelas. Istana Naga, Raja Naga. Krixus memandang Wang Xian dan segera menganalisis ekspresi Wang Xian dari database. Saya tidak mengharapkannya. Saya benar-benar tidak berharap Lin Wenluo bergabung dengan Istana Naga. Betapa bodohnya, betapa bodohnya. Dia segera mengalihkan pandangannya ke Lin Wenluo dan berbicara dengan wajah penuh ejekan dan penghinaan. Kami hanya bekerja sama. Lin Wenluo menjawab dengan wajah tanpa ekspresi. Tak perlu dikatakan, semua antek-antek dari klan malaikat harus mati. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. Tubuhnya bergerak dan langsung terbang menuju 14 malaikat pertempuran logam. Sialan Raja Naga. Melihat Wang Xian terbang menuju malaikat pertempuran logamnya, wajah Lai Shifu berubah drastis. Dia secara alami tahu kekuatan Wang Xian saat ini dan tahu bahwa dia bukan tandingannya. Kembali dengan cepat, dia berteriak keras pada malaikat pertempuran logamnya. Matanya sedikit merah. Dia melepaskan semua Metal Battle Angels karena dia ingin pamer ke Lin Wenluo. Pada akhirnya, dia tidak menyangka Lin Wenluo yang bangga dan pantang menyerah, yang selalu ingin melindungi kejayaan dunia teknologi, untuk benar-benar tunduk pada Raja Naga. Ini membuatnya terlihat sangat malu. Bang, bang. 14 malaikat pertempuran logam masih terlalu lambat untuk Wang Xian. Ini praktis memberinya sumber daya. Dia terbang ke depan kelompok Metal Battle Angels dan mengulurkan cakar naganya untuk menangkap mereka. Setiap malaikat pertempuran logam hanya berukuran beberapa ratus meter. Di bawah perlindungan cakar naga, mereka semua dicengkeram oleh tangannya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Sialan Raja Naga. Setelah melihat adegan ini, Kristen meraung marah dengan mata merah darah. Dia telah membangun dan mengumpulkan lebih dari 100.000 tahun yang lalu, dan dia bahkan telah menghabiskan harta yang diberikan ras malaikat kepadanya. Namun, semua itu hilang begitu saja. HMPH, kamu mencari kematian. Mendengar raungannya, Wang Xian mendengus dingin dan terbang mendekat. Kecepatannya yang mengerikan menyebabkan dia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Retakan, retakan. Cakar naga Wang Xian mencengkeram mekanisme kerstik dan menghancurkannya dengan paksa. Mekanisme di sekitarnya ditangguhkan di udara tanpa perintah apapun. Ketika Lin Wenluo melihat situasi ini, dia menghela nafas lega. Namun, dia masih memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Raja Naga, aku khawatir kita telah terungkap. Raja Naga, kamu juga telah terekspos. Dia berkata kepada Wang Xian dengan ekspresi serius. Dalam dunia teknologi mereka, ada titik yang relatif kuat dan bahkan menentang surga, dan itu adalah cloning tubuh. Setiap ilmuwan yang kuat di dunia teknologi tidak tahu bahwa ada satu tubuh tiruan, atau bahkan lusinan atau ratusan dari mereka. Mereka bisa berbagi informasi. Sampai batas tertentu, sulit bagi mereka untuk dimusnahkan bahkan ketika mereka lebih kuat dari para dominator ras puncak. Untuk membunuh mereka, bahkan jika penguasa tipe 7 atau 8 menyerang, tingkat keberhasilannya tidak akan mencapai 50. Ini adalah kekuatan dunia teknologi mereka. Crashford belum mati,
dan benua badai pasti akan terungkap. Bab 3764-3763 Merekrut Lin Wenluo. Paparan benua badai jelas bukan kabar baik bagi Wang Xian. Ditambah dengan tereksposnya beritanya, Wang Xian juga bisa memprediksi bahwa pembangkit tenaga listrik dari klan Phoenix dan klan Malaikat pasti akan datang menyerangnya. Ini membuatnya sedikit mengernyit. Terobosan batu 5 elemen dan lempeng naga Tai Chi masih membutuhkan banyak sumber daya. Jika dia terus tinggal di sini selama beberapa juta tahun, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi batu penggiling 5 elemen dan lempeng naga Tai Chi untuk menerobos ke alam penguasa level 6. Namun, sekarang setelah ditemukan, mungkin akan sedikit merepotkan. Kekuatanku tidak cukup kuat untuk mengabaikan pembangkit tenaga dari klan Phoenix dan klan Malaikat. Dia tenggelam dalam pikirannya. Meskipun dikatakan bahwa hanya pembangkit tenaga listrik kerajaan tingkat 7 terkuat yang bisa memasuki alam semesta berbintang, Wang Xian saat ini masih belum cocok untuk pembangkit tenaga listrik kerajaan tingkat 7. Wang Xian juga akan mendapat masalah jika dia dikepung. Apalagi jika lawannya memiliki harta yang aneh dan kuat yang tidak dia ketahui. Bahkan jika dia memiliki kartu truf untuk melarikan diri, dia tidak dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Hal terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatannya ke level Master level 7, atau menaikkan cakram naga Taiji dan batu kilangan 5 elemen sepenuhnya. Jika cakram naga Taiji dan batu kilangan 5 elemen dinaikkan ke level dominator di level 6, dia akan mampu bertarung melawan ahli di level dominator di level 7. Dibandingkan dengan yang pertama, yang terakhir mungkin lebih cepat. Bersiaplah untuk pergi. Kerja sama kita bisa berakhir. Wang Xian merenung sejenak dan berkata kepada Lin Wenluo. Sekarang tempat ini terbuka, tidak perlu melanjutkan kerja sama. Akan sangat sulit bagi Wang Xian untuk menempati tempat ini lagi. Baiklah. Lin Wenluo menganggukkan kepalanya dengan wajah penuh penyesalan. Dia tidak memiliki latar belakang ras puncak. Sudah tidak mungkin baginya untuk terus tinggal di sini. Dia tidak mengatakan terlalu banyak. Dengan wajah penuh penyesalan, dia mulai menyingkirkan mesia dan pesawat ruang angkasa di sekitarnya. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke seluruh area. Dengan lambaian tangannya, dia memeriksa ruang penyimpanan Crashford. Ketika dia melihat barang-barang di dalamnya, dia sedikit terkejut. Ekspresi kaget muncul di wajahnya. Di ruang penyimpanan Lin Wenluo, ada sejumlah besar meteorit logam. Jumlah meteorit logam ini beberapa kali lebih banyak dari yang diperoleh Wang Xian selama 100.000 tahun terakhir. Meteorit logam yang padat mengeluarkan aura yang tebal dan tajam, menyebabkan matanya bersinar karena kegembiraan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia memiliki begitu banyak meteorit logam? Mata Wang Xian berkilat kegirangan. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang dikatakan Kristen. Dia telah bergegas dari ujung kelompok meteorit. Akhir dari kelompok meteorit. Dia pergi ke sana dan mencari meteorit logam dalam jumlah besar di ujung grup. Sebelum mereka tiba, ada sejumlah besar meteorit logam yang belum pernah diambil oleh siapapun. Itu kebetulan ditemukan oleh Kristen. Ini adalah kesempatan besar bagi siapapun, bahkan untuk balapan puncak. Seseorang benar-benar mengirimiku bantal saat aku tidur. Wang Xian tidak bisa menahan tawa. Dengan begitu banyak meteorit logam, batu giling 5 unsur, dan lempeng naga Tai Chi, mereka dapat ditingkatkan ke tingkat master tingkat 6. Bahkan mungkin masih banyak lagi atribut yang tersisa di 5 elemen. Hehe, dia tersenyum dan menatap Lin Wenluo yang ada di sampingnya. Lin Wenluo, apa rencanamu untuk masa depan? Rencana. Lin Wenluo tiba-tiba mendengar kata-kata Wang Xian. Dia merenung sejenak dan menatapnya. Raja Naga, aku tidak punya rencana untuk saat ini. Mungkin saya akan terus mencari tempat untuk melakukan penelitian. Meskipun idemu bagus, Anda ingin melestarikan percikan terakhir dunia sains dan teknologi. Namun, dengan dukungan balapan puncak, ada jarak yang sangat besar antara Anda dan diri Anda sendiri. Anda seharusnya melihatnya juga. Dalam beberapa juta tahun, Anda mungkin memiliki jarak dengan ilmuwan lain. Wang Xian menatapnya dan berkata dengan lemah. Apa maksudmu? Raja Naga. Lin Wenluo menatapnya ketika dia mendengar kata-katanya. Bergabunglah dengan Istana Naga dan bergabunglah atas nama dunia teknologi. Saya dapat memberi Anda hal-hal yang Anda butuhkan. Petik 2. Wang Xian berbicara dan melambaikan tangannya. Sejumlah besar meteorit logam muncul di sekelilingnya.
Lin Wenluo sedikit terpana saat melihat meteorit logam ini. Meteorit logam ini jauh lebih banyak daripada yang dia kumpulkan selama 100.000 tahun terakhir. Selain itu, dia tahu bahwa meteorit logam ini bukanlah yang dia kumpulkan selama 100.000 tahun terakhir. Ekspresinya berubah. Dia dicobai, tetapi dia berjuang. Dengan kekuatannya, akan terlalu mudah baginya untuk menemukan latar belakang balapan puncak. Selama dia melepaskan kata itu, 12 balapan puncak akan melemparkan ranting zaitun padanya. Namun, alasan mengapa dia tidak ingin mengikuti perlombaan puncak adalah karena dia ingin melindungi dunia teknologi yang diciptakan oleh nenek moyangnya. Pikirkan tentang itu. Saya dapat membiarkan Anda mempertahankan identitas Anda sebagai anggota dunia teknologi. Anda bisa dikatakan sebagai bawahan Istana Naga. Saya akan memberi Anda sumber daya. Saya bisa memberi Anda 14 malaikat pertempuran logam ini. Ketulusan saya harus lebih dari ras puncak. Paling tidak, jika Anda bergabung dengan balapan puncak, tidak mungkin bagi Anda untuk mendapatkan harta yang terlalu berharga. Wang Xian terus berbicara dengannya. Teknologi di dunia teknologi masih sangat bermanfaat. Bisa dilihat dari fakta bahwa ras teratas ingin merekrut mereka. Selain itu, teknologi dan kapal perang di dunia teknologi memang sangat kuat. Wang Xian merasa bisa melengkapi klan Palu Api. Saat ini, perkembangan klan Firehammer di Istana Naga juga dibatasi. Klan Firehammer hanya bisa melawan 2 tingkat di atas mereka. Mereka sudah lemah sejak awal. Selain itu, mereka dibatasi oleh penempaan. Sekarang, mereka perlu mengubah arah perkembangan mereka. Ada beberapa kesamaan antara penempaan dan teknologi, sehingga mereka bisa belajar darinya. Ketika Lin Wenluo mendengar kata-kata Wang Xian, dia melihat ke-14 malaikat pertempuran logam dengan tatapan membara. Dia telah menghabiskan banyak sumber daya untuk membuat hanya satu monster pertempuran. Namun, kekuatan satu binatang perang hanya sebanding dengan salah satu malaikat perang logam. Di antara 14 malaikat pertempuran logam, salah satunya memiliki level yang lebih tinggi. Ini adalah sesuatu yang dia dambakan sebelumnya. Sekarang, selama dia menyetujui persyaratan Raja Naga, dia bisa mendapatkannya. Dia sedikit tergoda. Yang terpenting, dia bisa mempertahankan identitasnya sebagai anggota dunia teknologi. Oke, setelah ragu-ragu sejenak, Lin Wenluo masih setuju. Dia sekarang tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk meningkat dengan cepat dengan mengandalkan dirinya sendiri. Bahkan mungkin tidak lama lagi 8 ilmuwan yang membelot keras puncak akan jauh lebih kuat darinya. Kondisi yang diberikan oleh Raja Naga jauh lebih baik daripada kondisi yang diberikan oleh ras puncak. Selain itu, Istana Naga saat ini juga sedang dalam tahap pengembangan. Dia bisa dianggap sebagai kontributor bagi berdirinya negara. Dia merasa bisa bertaruh. Dengan sumber daya yang diberikan kepadanya oleh Raja Naga, dia akan menciptakan ras puncak. Namanya adalah dunia teknologi. Bab 3765-3764, Pangeran ketiga telah memasuki Istana Naga, dan ada perintah pembunuhan untuk 2 balapan puncak. Baiklah. Aku akan meminta seseorang untuk membawamu kembali ke Istana Naga nanti. Namun, karena Anda telah bergabung dengan Istana Naga, Anda harus menandatangani kontrak ilmu sihir. Setelah Anda tiba di Istana Naga, saya akan memberikannya kepada beberapa orang. Anda akan menyampaikan semua pengetahuan teknologi kepada mereka. Di masa depan, jika tidak ada yang salah, mereka juga akan menjadi bagian dari dunia teknologi Istana Naga. Ketika Wang Xian mendengar persetujuan Lin Wenluo, senyum muncul di wajahnya. Ketika Lin Wenluo mendengar kata-kata Wang Xian, matanya berkedip. Dia sedikit terkejut bahwa Raja Naga ingin mengembangkan teknologinya sendiri. Saya bisa mewariskan ilmu yang saya tahu, tapi saya tidak bertanggung jawab apakah mereka bisa menguasainya atau tidak. Lagi pula, pengetahuan membutuhkan akumulasi dan eksperimen dalam waktu yang lama. Kata Lin Wenluo. Tentu, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menatap Wu Sa. Sebuah kebohongan akan datang menjemputmu nanti. Saya akan menyerahkan masalah Lin Wenluo kepada Anda. Itu Raja Naga. Wu Sa segera menganggukkan kepalanya. Setelah Wang Xian memberikan instruksinya, tubuhnya bergerak dan dia terbang ke kejauhan. Setelah terbang selama sehari, dia berhenti. Dia tidak meninggalkan sekitar meteorit di benua badai. Sebaliknya, dia menemukan meteorit dan bersembunyi di dalamnya. Sebelum dia memiliki kekuatan absolut,
dia tidak siap untuk bertarung langsung dengan klan Phoenix dan klan Malaikat. Mulai peningkatan. Melihat sumber daya logam di ruang penyimpanan, senyum muncul di wajahnya. Dia segera mulai mengupgrade Five Elements Millstone dan Tai Chi Dragon Disc. Dengan bantuannya, kecepatan penyerapan akan meningkat ratusan kali lipat. Raja Naga, sialan Raja Naga, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Pada saat yang sama, Gunung Suci Cahaya Ras Malaikat dari 9 asal alam semesta terletak di Gunung Suci khusus. Di Gunung Suci, ada istana dan bangunan yang terbuat dari logam. Itu terlihat sangat fiksi ilmiah. Di dalam istana, suara yang sangat marah terdengar. Seorang lelaki tua emas keluar dari kotak cairan nutrisi. Matanya merah darah. Dia dibunuh oleh Raja Naga. Semua sumber daya dan peluang besarnya telah hilang. Untuk Crashfall, keberuntungannya meningkat setelah dia bergabung dengan ras malaikat dan memasuki alam semesta berbintang. Terutama ketika dia menemukan peluang besar. Peluang ini hanyalah peluang besar baginya. Dia telah menemukan tanah harta karun yang berisi sejumlah besar bahan logam yang sangat kuat. Bahan logam ini didambakan bahkan oleh ras puncak. Baginya, mereka bahkan harta yang sangat besar. Karena itu, setelah dia mendapatkan meteorit metalik, dia langsung menyimpannya. Dia tidak berani mengambilnya kembali, karena begitu ras malaikat mengetahuinya, setengah dari bahan logamnya pasti akan diambil oleh ras malaikat. Karena itu, dia selalu membawanya bersamanya. Dia telah menciptakan 13 malaikat perang dengan kekuatan seorang penguasa di tingkat kedua. Bersama dengan Battle Angel yang merupakan penguasa di level ketiga. Bersama dengan latar belakang klan malaikatnya, kecuali dia dibunuh oleh Space Beast, tidak ada yang bisa mengambil hartanya. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan Raja Naga. Raja Naga langsung membunuhnya dan mengambil kesempatannya. Ini membuatnya sangat marah, dan niat membunuh di dalam hatinya tidak bisa ditekan sama sekali. Ini bahkan lebih buruk daripada membunuhnya. Bahan logam besar itu bisa membuatnya sangat meningkat. Sekarang semuanya hilang, hilang. Aku ingin Raja Naga mati, aku ingin Raja Naga mati. Dia meraung dengan gila-gilaan dan segera mengeluarkan AI Universal untuk menyampaikan berita itu ke pembangkit tenaga listrik ras malaikat dan pangeran ketiga. Dia bahkan mempertimbangkan apakah akan menyebarkannya ke ras Phoenix. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia masih tidak menyebarkannya. Dia tahu bahwa pangeran ketiga memiliki permusuhan besar dengan Raja Naga dari Istana Naga. Pangeran ketiga akan memberitahu ras Phoenix. Hah! Di pintu masuk bagian dunia, pangeran ketiga menerima pesan ini. Dia sedikit mengernyit, dan matanya bersinar. Dia ragu-ragu sejenak dan segera menyampaikan pesan itu kepada para ahli dari klan malaikat di alam semesta berbintang. Kekuatan pangeran ketiga hanya pada level 7 dari penguasa alam semesta. Meskipun dia adalah pangeran ketiga, para ahli dari klan malaikat yang bisa mencapai level 7 dari penguasa alam semesta bukanlah sesuatu yang bisa dia kirim. Dia hanya bisa menyebarkan berita dan meminta beberapa ahli yang memiliki hubungan baik untuk membunuh Raja Naga. Tentu saja, mereka masih harus menduduki benua badai. Raja Naga dari Istana Naga meningkat terlalu cepat. Kita tidak bisa membiarkan dia terus berkembang. Pangeran ketiga berdiri di sana dan ragu-ragu selama lebih dari 10 menit sebelum melihat ke samping. Elder, aku akan memasuki alam semesta berbintang. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk secara pribadi memasuki alam semesta berbintang dan berbicara dengan sesepuh di sampingnya. Pangeran ketiga, apakah Anda akan memasuki Starry Universe? Penatua sedikit terkejut dan menatapnya. Ya, saya harus mengurus beberapa hal. Pangeran ketiga mengangguk dan menjawab. Baiklah, Pangeran ketiga, hati-hati. Penatua mengangguk dan tidak menghentikannya. Tidak perlu menghentikannya. Beberapa putra Raja Malaikat Cahaya yang luar biasa semuanya memiliki harta yang menyelamatkan jiwa. Sama seperti pangeran pertama, meskipun dia telah jatuh di alam semesta berbintang, dia sekarang telah dibangkitkan. Pangeran ketiga juga memiliki harta yang menyelamatkan nyawa. Penatua tidak akan menghentikan tindakan pangeran ketiga. Biarkan aku menghancurkan Raja Naga sendiri. Matanya dingin saat dia terbang menuju alam semesta berbintang. Sudah waktunya untuk menyingkirkan masalah ini. Wang Xian tidak tahu bahwa musuhnya, Phoenix Sungai Hijau dan Pangeran Ketiga, telah memasuki alam semesta berbintang. Di lokasi yang tidak jauh dari benua badai,
dia telah mengupgrade 5 elemen Millstone dan Tai Chi Dragon Disc. Waktu berlalu hari demi hari dan dia tidak terganggu sama sekali. Seluruh alam semesta berbintang begitu besar, dan itu adalah alam semesta yang asing bagi makhluk besar dari alam semesta 9 asal. Menemukan seseorang di sini bahkan lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Seiring berjalannya waktu, kabar baik terus berdatangan dari Istana Naga. Pertama-tama, di Flameheart Treasure Land, sekelompok makhluk api yang berasal dari Istana Naga sedang berkultivasi di sana. Ada 1000 orang terhormat tingkat puncak, dan dalam beberapa ribu tahun, 10 dari mereka telah berhasil menembus. Peningkatan 10 dalam beberapa ribu tahun benar-benar menakutkan. Pada saat yang sama, ini juga mewakili teror dari jantung harta karun api. Namun, 2000 tahun kemudian, dua berita tiba-tiba sampai ke Wang Xian. Demikian pula, dua berita ini menimbulkan sensasi yang luar biasa. Klan Phoenix dan klan Malaikat telah mengeluarkan perintah pembunuhan di Pelat Batu Komunikasi. Setiap murid dari klan atau klan manapun yang bertemu dengan murid Istana Naga akan menerima setetes darah esensi Phoenix. Murid dari darah esensi Phoenix akan menerima setetes darah esensi Phoenix jika mereka bertemu dengan seorang murid dari Istana Naga. Murid dari darah esensi Phoenix akan menerima setetes darah esensi Phoenix jika mereka bertemu dengan seorang murid dari Istana Naga di puncak alam terhormat. Raja Naga dari Istana Naga akan menerima malaikat pertempuran dengan level yang sama jika dia bertemu dengan murid Istana Naga yang bertemu dengan murid Istana Naga yang bertemu dengan ahli dari klan malaikat. Dua pesan tiba-tiba muncul di lempengan batu komunikasi. Bab 3766-37655 elemen menggiling terobosan piring naga Tai Chi. Klan Phoenix dan klan malaikat tiba-tiba mengeluarkan perintah pembunuhan di lempengan batu komunikasi, mengejutkan semua orang. Nyatanya, mereka tidak punya pilihan selain mengeluarkan perintah pembunuhan. Sudah ribuan tahun sejak ahli klan Phoenix telah dimusnahkan. Selama ribuan tahun ini, mereka ingin menemukan Raja Naga, tetapi mereka bahkan tidak dapat menemukan jejaknya. Apalagi setelah Green River Water Phoenix memasuki alam semesta berbintang, itu seperti lalat tanpa kepala. Raja Naga telah membunuh 200 burung Phoenix api tingkat penguasa mereka, tetapi di mana mereka dapat menemukannya? Steri Universe sangat besar, dan mereka tidak tahu banyak tentangnya. Bagaimana mereka bisa membalas dendam pada Raja Naga? Rasanya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Selama ribuan tahun, tidak ada berita dari Green River Water Phoenix dan para praktisi kuat dari klan Phoenix. Pangeran ketiga juga mengalami masalah yang sama ketika dia memasuki alam semesta. Terlalu sulit untuk menemukan dan membunuh Raja Naga di alam semesta. Selain itu, Istana Naga, tidak bisa ditemukan. Ini membuat mereka sangat marah. Tanpa pilihan lain, Pangeran ketiga dan Green River Phoenix memutuskan untuk mengeluarkan perintah pembunuhan. Klan Phoenix dan klan Malaikat mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap Istana Naga dan Raja Naga pada saat yang bersamaan. Mereka ingin menghancurkan Istana Naga sepenuhnya. Sepertinya balas dendam klan Phoenix benar-benar telah dimulai. Ribuan tahun telah berlalu, dan klan Phoenix mungkin tidak menemukan jejak Raja Naga, jadi mereka mengeluarkan perintah pembunuhan. Bahkan klan Malaikat telah bergabung. Apakah Raja Naga membunuh ahli dari klan Malaikat? Klan Malaikat selalu ingin membunuh Raja Naga. Saya khawatir mereka tidak mengharapkan Raja Naga tumbuh begitu cepat dan menakutkan, bukan? Klan Phoenix sebenarnya menggunakan darah esensi Phoenix sebagai hadiah. Jika seorang murid Istana Naga melapor kepada mereka, mereka akan diberi hadiah. Izinkan saya mengatakan ini dulu. Jika seorang murid Istana Naga melapor ke klan Phoenix, dari nenek moyang mereka hingga murid dan murid agung mereka, semuanya akan mati. Dukung orang-orang di atas. Akan lebih baik jika klan tercela seperti klan Phoenix semuanya dihancurkan oleh Raja Naga. Dukung Raja Naga dan bunuh klan Phoenix. Siapapun yang melaporkan berita itu ke klan Phoenix lebih buruk daripada anjing atau binatang buas. Setelah dua perintah pembunuhan dikeluarkan, semua murid yang kuat di alam semesta berbintang menjadi gempar. Ribuan tahun yang lalu, ketika Raja Naga membunuh semua murid kuat dari klan Phoenix, tindakan klan Phoenix dimarahi oleh murid kuat yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang setelah mereka mengeluarkan perintah pembunuhan,
para murid kuat dari ras tingkat tinggi mulai memarahi klan Phoenix lagi, menyatakan dukungan mereka untuk Raja Naga. Banyak murid yang kuat bahkan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah melapor kepada murid Istana Naga. Kali ini, bahkan perintah pembunuhan dari klan Malaikat pun terpengaruh. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah. Sekelompok semut sialan. Pada saat yang sama, di depan benua Stormwind, tempat ini telah ditempati oleh para murid kuat dari klan Malaikat. Melihat informasi di lempengan batu komunikasi, mata Green River Phoenix penuh dengan rasa dingin. Di samping, mata pangeran ketiga berbinar, Raja Naga itu telah meningkat sangat cepat. Untuk menghindari penundaan yang lama, kita harus menghancurkannya secepat mungkin. Tujuan terpenting sekarang adalah menghancurkan Raja Naga. Adapun murid-murid Istana Naga yang kuat, karena Raja Naga telah meningkat pesat, seharusnya ada naga suci berdarah murni di Istana Naga mereka yang juga telah menerobos ke alam penguasa. Ini mungkin kabar baik bagi kita. Phoenix air sungai hijau menggertakkan giginya dan berkata. Pangeran ketiga mengangguk dan terdiam beberapa saat. Kita tunggu saja kabarnya. Meskipun semut-semut itu berteriak gembira di lempengan batu komunikasi, mereka tahu bagaimana memilih. Oke, Green River Water Phoenix mengangguk dan melirik ke arah benua badai. Aku akan pergi dan berkumpul dengan para ahli lain dari klan Phoenix terlebih dahulu. Jika Anda memiliki berita, beritahu saya segera. Baiklah, pangeran ketiga mengangguk dan berdiri di sana dengan tenang. Klan Malaikat dan klan Phoenix telah mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap seluruh Istana Naga. HMPH. Wang Xian melihat kedua berita itu dengan tatapan dingin di matanya. Berita itu dikirim oleh Perdana Menteri Gui. Saat ini, setelah Istana Naga memiliki lebih dari 1 juta murid di puncak alam terhormat, sebagian dari mereka telah memasuki alam semesta berbintang. Perintah pembunuhan dari dua ras puncak berdampak besar pada Istana Naga. Di pelat batu komunikasi, meskipun banyak murid yang kuat mengatakan bahwa mereka tidak akan memberitahu klan Phoenix tentang berita para murid Istana Naga, kemungkinan untuk memberitahu klan Malaikat sangat tinggi. Selain itu, beberapa murid yang kuat mungkin juga menginformasikan klan Phoenix. Lagi pula, hadiah dari klan Phoenix sudah cukup untuk menggoda para murid yang kuat dari ras tingkat tinggi manapun. Darah Phoenix. Murid Istana Naga mungkin sangat terpengaruh. Namun, Perdana Menteri Gui telah memberitahu semua murid kuat Istana Naga untuk memperhatikan keselamatan mereka sendiri. Setelah terobosan 5 elemen Millstone dan Tai Chi Dragon Blade, saya akan bermain dengan 2 balapan hebat. Mata Wang Xian dipenuhi dengan rasa dingin. Selama piring naga Tai Chi dan 5 elemen Millstone membuat terobosan, dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Master level 7. Pada saat itu, kecuali kedua ras tersebut dapat mengirimkan sejumlah besar Master level 7 untuk mengepung dan menyerangnya. Kalau tidak, itu akan menjadi angan-angan untuk membunuhnya. Saat dia berpikir sendiri, Wang Xian melihat kelima elemen Millstone dan pelat naga Tai Chi di depannya. Senyum muncul di wajahnya. Dalam waktu maksimal 1000 tahun, mereka akan mampu mencapai tahap di mana mereka bisa mendominasi tahap ke-6. Menerobos secepat mungkin. Dengan pemikiran ini, Wang Xian mulai membantu cakram naga Tai Chi dan batu kilangan 5 elemen dalam meningkatkan diri mereka sendiri. 1000 tahun berlalu dalam sekejap mata. Gelombang energi perkasa yang berdampak lingkungan. Sebuah batu kilangan besar yang memancarkan kekuatan dari 5 elemen dan memiliki pola 5 naga surgawi di atasnya berputar perlahan. Di sampingnya, piringan naga Tai Chi Yin yang juga berputar. Itu memancarkan kekuatan cahaya dan kegelapan. Wang Xian tersenyum saat melihat pemandangan ini. Dia telah menerobos. Dia akhirnya menerobos lagi. Batu gerindra 5 elemen dan cakram naga Tai Chi keduanya telah ditingkatkan ke alam penguasa tingkat 6. 2 harta, termasuk dirinya sendiri, 4 avatar Nether Spirit, dan Elf yang menyertainya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa langsung membunuh penguasa level 6. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa bertarung melawan sekelompok ras puncak. Wang Xian tersenyum saat dia merasakan kekuatan batu kilangan 5 elemen dan lempeng naga Tai Chi. Matanya sedikit berkedip saat dia mengeluarkan pelat batu komunikasi. Dia melihat semua jenis informasi dan membuat rencana di dalam hatinya. Ras malaikat telah menduduki benua badai. Mereka harus memiliki beberapa pengaturan dan tidak bisa pergi ke sana. Sekarang, di alam semesta berbintang,
mereka juga menemukan beberapa tanah berharga lainnya. Meskipun mereka belum mencapai tingkat tanah harta karun yang berapi-api, mereka masih sangat berharga. Namun, ada cara lain. Dia bergumam, bab 3767-3766, ayo pergi. Perdana Menteri Gui, bagaimana situasi saat ini dalam 1000 tahun terakhir? Wang Xian mengeluarkan pelat batu komunikasinya dan mengirim pesan ke Perdana Menteri Gui. Raja Naga, saat ini, sekitar 500.000 murid Istana Naga telah memasuki alam semesta berbintang. Dalam 1000 tahun terakhir, lebih dari 100 murid telah dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik dari klan Malaikat dan klan Phoenix. Raja Naga, saya telah menemukan masalah. Ketika klan Malaikat dan Phoenix bertemu dengan naga suci berdarah murni dari Istana Naga kita, mereka tidak membunuhnya secara langsung. Sebaliknya, mereka ingin menangkapnya hidup-hidup. Perdana Menteri Gui melaporkan kembali. Mata Wang Xian berkedip sedikit. Lebih dari 1000 tahun, lebih dari 100 murid Istana Naga telah mati di tangan mereka. Ini bukan jumlah yang kecil. Seseorang harus tahu bahwa ini adalah murid-murid di puncak alam terhormat. Lebih dari 1000 tahun, lebih dari 100 murid di alam terhormat telah meninggal. Kecepatan kematian ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditahan oleh ras puncak. Beritahu semua murid untuk lebih berhati-hati, terutama mereka yang telah menembus alam penguasa. Wang Xian mengirim pesan dan melihat lokasi di depannya. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat terbang ke kejauhan. Kali ini, dia terbang menuju tempat yang lebih dalam dari alam semesta berbintang. Saat dia terbang, Wang Xian mengeluarkan pelat batu komunikasinya dan mencari beberapa informasi. Zona bahaya tingkat 1, ini dia. Tatapannya mengunci ke area terdekat dan Wang Xian dengan cepat terbang. Zona bahaya level 1 adalah divisi yang dibuat oleh sekelompok murid yang kuat di lempengan batu komunikasi. Apa yang disebut zona bahaya level 1 adalah zona yang mengatur raksasa ruang level 1. Sekarang zona ini telah disapu oleh balapan tingkat atas, jauh lebih aman. Ini memungkinkan banyak murid kuat dari ras tingkat atas untuk masuk dan mencari peluang. Balapan tingkat atas telah menghancurkan raksasa luar angkasa level 1, jadi mereka tidak dapat mencari di setiap sudut zona. Jika beruntung, mereka mungkin bisa mendapatkan beberapa harta. Dalam ratusan ribu tahun ini, ada ahli yang mendapatkan anak anjing dari binatang astral tingkat 1 tingkat penguasa. Anak-anak anjing ini memiliki kekuatan untuk tumbuh ke tingkat penguasa. Bagi mereka yang mendapatkan anak anjing, tidak diragukan lagi itu adalah peluang besar. Wang Xian terbang dengan cepat di alam semesta berbintang. Dibandingkan dengan alam semesta 9 asal, alam semesta berbintang masih terlalu sepi. Jumlah makhluk hidup sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan alam semesta 9 asal. Setelah terbang selama beberapa bulan, dia tiba di depan sekelompok planet kehidupan. Sumber daya di planet kehidupan telah diambil oleh murid kuat lainnya. Dia mengeluarkan pelat batu komunikasi dan mengirim pesan ke klan malaikat. Saya bertemu lebih dari selusin murid Istana Naga. Itu mirip dengan bagaimana Wang Xian memburu murid-murid kuat dari klan malaikat dan klan Phoenix saat itu. Dia masih menggunakan metode ini. Bukankah mereka mengatakan bahwa dia akan diberi hadiah jika dia memberitahu murid-murid Istana Naga? Bagaimana jika saya memberitahu Anda semua secara pribadi? Wang Xian mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia menggerakkan tubuhnya dan memasuki planet kehidupan. Aura naga surgawi dipancarkan. Aura ini sangat lemah. Beberapa pembangkit tenaga listrik di tingkat penguasa bisa merasakannya dengan mudah. Setelah masuk, dia menunggu dengan tenang. Di lempengan batu komunikasi, para ahli dari klan malaikat mengirim pesan bahwa mereka akan segera datang. Wang Xian melihat dan tersenyum. Ayo pergi, sebenarnya ada lebih dari selusin murid dari Istana Naga. Membunuh mereka akan menjadi panen yang luar biasa. Pada saat yang sama, di ruang hampa, 3 malaikat terbang dengan cepat. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Sekarang, klan malaikat telah memberikan perintah untuk menghancurkan Istana Naga. Selama 1000 tahun terakhir, mereka telah membunuh banyak ahli Istana Naga. Mereka menemukan bahwa semua murid Istana Naga yang memasuki alam semesta berbintang memiliki kekuatan para pemuja tingkat puncak. Dan mereka semua adalah spesies naga tingkat puncak atau naga suci berdarah murni. Mayat ras tahap puncak adalah harta yang sangat berharga dalam diri mereka. Selain itu,
Mereka sering memiliki sumber daya yang telah mereka panen di alam semesta, yang membuat para ahli ras malaikat sangat ingin memburu para murid Istana Naga. Lagi pula, mereka tidak bisa membunuh murid dari ras puncak lainnya secara sembarangan. Hehe, memang, membunuh seorang murid dari Istana Naga bernilai setidaknya 10.000 tahun dari pencarian kita. Seorang malaikat berkata sambil tersenyum. Mereka mengepakkan 12 sayap mereka dan terbang dengan cepat. Sebulan kemudian, mereka tiba di tempat tujuan. Menurut posisi lempengan batu komunikasi, inilah tempatnya, di mana orang yang melaporkannya. Seorang malaikat melihat informasi lokasi di lempengan batu komunikasi dan melihat sekeliling, sedikit mengernyit. Aku merasakan aura naga surgawi. Salah satu malaikat berkata dengan lemah dan melihat ke lokasi puluhan planet kehidupan. Ayo kita ke sana dulu. Malaikat terakhir berkata dan terbang lurus ke depan. Hati-hati, Istana Naga seharusnya memiliki keberadaan setingkat penguasa. Dua malaikat lainnya mengingatkannya dan terbang juga. Haha, kecepatan peningkatan Istana Naga memang menakutkan, tapi kami memiliki pasukan malaikat. Bahkan jika kita bertemu dengan Dewa Naga tingkat penguasa, kita masih bisa menekannya. Malaikat di depan mereka berkata dengan percaya diri. Hehe, namun, saat dia selesai berbicara, sebuah tawa tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Mendengar suara ini, mereka sedikit terkejut dan ekspresi mereka berubah. Suara mendesing. Pada saat ini, mereka melihat sesosok muncul dari udara tipis di depan mereka. Sosok muda itu menatap mereka dengan senyum di wajahnya. Ketika mereka melihat sosok yang muncul entah dari mana, ketiga murid malaikat itu berkontraksi sedikit. Ekspresi serius muncul di wajah mereka. Tiga sampah yang berada di alam penguasa tingkat pertama. Betapa mengecewakan. Wang Xian menatap mereka dan berkata dengan acuh tak acuh. Siapa? Siapa kamu? Ekspresi malaikat berubah saat dia menatap Wang Xian. Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, dia menebak di dalam hatinya. Akulah yang memberitahumu. Saat Wang Xian berbicara, sosoknya melintas sekali lagi. Detik berikutnya, dia hanya berjarak 10 meter dari ketiga malaikat itu. Oh tidak, kamu adalah Raja Naga. Ketika ketiga malaikat melihat kecepatan yang mengerikan ini, mata mereka menunjukkan ekspresi ngeri. Dia adalah Raja Naga. Dia benar-benar Raja Naga. Cerdas. Itu sebabnya kalian semua akan mati, penangkap jiwa. Wang Xian menatap mereka dan tersenyum tipis. Gelombang energi langsung mengalir ke pikiran mereka. Penangkap jiwa. Awalnya, kemungkinan sukses menggunakan kekuatan Soul Catcher melawan ras puncak sangat rendah. Ini karena sebagai ras puncak, mereka memiliki perlindungan khusus dalam jiwa mereka. Namun, ketiga malaikat ini masih terlalu lemah untuk Wang Xian. Kesenjangan di antara mereka masih terlalu besar. Setelah berhasil menangkap jiwa tersebut, ketiga malaikat itu berdiri di depannya dengan linglung. Berapa banyak pembangkit tenaga dalam ras malaikatmu yang berada di tingkat ketujuh yang telah memasuki alam semesta berbintang? Di mana mereka sekarang? Wang Xian mengajukan pertanyaan dan menatap mereka dengan binar di matanya. Bab 3768-3767 beraksi. 25 dari kita yang menguasai level 7 telah memasuki alam semesta berbintang. Beberapa pembangkit tenaga listrik berkultivasi di Pulau Inti Cahaya sementara beberapa di domain Aurora. Ada juga beberapa yang mencari peluang. Di bawah kendali jiwa, tiga malaikat cahaya mengungkapkan informasi yang mereka ketahui. 25 Master Level 7. Apakah ini dasar dari ras malaikat? Alis Wang Xian berkedut keras saat mendengar kata-katanya. Jumlah ini benar-benar melebihi harapannya. Di mana Pulau Inti Cahaya? Wang Xian terus bertanya pada tiga malaikat cahaya. Wang Xian tahu tentang domain Aurora. Itu adalah domain khusus yang dipenuhi dengan terang dan gelap. Itu adalah surga bagi pembudidaya atribut terang dan gelap. Adapun Light Core Island, dia tidak tahu lokasinya. Pulau Inti Cahaya ada di alam semesta berbintang. Kami memiliki peta di sini dengan tanda di atasnya. Ini adalah tanah harta karun yang diperoleh ras malaikat kita. Ini akan sangat bermanfaat bagi malaikat cahaya kita. Tiga malaikat cahaya menjawab. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Juga, kirim pesan mendesak untuk meminta bantuan dari para ahli ras malaikatmu. Beritahu mereka bahwa Anda telah dikepung oleh para ahli Istana Naga.
Anda telah menemukan jebakan. Orang-orang yang mengepungmu adalah lebih dari selusin master level 1 Istana Naga dan eksistensi di level 2. Wang Xian menunjuk malaikat di tengah dan memerintahkannya. Ya, malaikat itu mengangguk secara mekanis dan segera mengirimkan pesan mendesak. Bagus sekali, kamu bisa mati sekarang. Ketika Wang Xian melihat bahwa dia telah mengirim pesan, dia melambaikan tangannya dan membunuh ketiga malaikat itu. Ketiga malaikat itu dengan mudah dibunuh bahkan sebelum mereka bisa melepaskan malaikat perang mereka. Wang Xian menutup matanya dan menyerap beberapa informasi dari pikiran mereka. Senyum muncul di wajahnya. Dengan lambaian tangannya, harta penyimpanan terbang dari mayat malaikat. Setelah dia membukanya, dia mengeluarkan sebuah peta. Peta ini digambar oleh para malaikat. Itu adalah tempat yang telah mereka jelajahi sebelumnya. Wang Xian melihatnya dan matanya berbinar. Peta ini puluhan kali lebih detail daripada yang ada di lempengan batu komunikasi. Selain peta ini, ada juga beberapa sumber daya dan beberapa malaikat perang. Ada 3 malaikat dan 12 malaikat perang. Setelah mengirim pesan, Wang Xian tidak pergi. Sebaliknya, dia menunggu di sini. 3 malaikat diserang oleh para murid Istana Naga. Mereka kehilangan kontak setelah mengirim pesan mendesak terakhir. Pada saat yang sama, di sebuah pulau besar, Pangeran ketiga duduk bersila di atas bola yang memancarkan cahaya dan menutup matanya untuk berkultivasi. Di sampingnya, seorang malaikat melapor kepada pangeran ketiga. Pangeran ketiga membuka matanya dan bertanya, pesan apa yang mereka kirimkan. Menurut pesan yang dikirim oleh murid itu, dia berkata bahwa mereka disergap oleh Istana Naga. Ada lebih dari 10 master alam semesta di tingkat pertama dan seorang master di tingkat kedua menyergap mereka. Setelah pesan ini dikirim, kekuatan hidupnya menghilang. Dia pasti dibunuh oleh penguasa Istana Naga. Malaikat itu melaporkan, lebih dari selusin penguasa alam semesta di alam tipe 1, dan 1 di alam tipe 2. Ketika pangeran ketiga mendengar ini, matanya berbinar. Istana Naga memang telah melahirkan banyak tuan, dan jumlahnya cukup banyak. Bibirnya melengkung, matanya berbinar, kirim tuan tipe 4 atau tipe 5 untuk melihatnya. Jika kita dapat menemukan salah satu dari mereka, bunuh semuanya, dan tekan mereka. Selama mereka bisa menekan mereka, pangeran ini akan diberi hadiah. Itu pangeran ketiga. Malaikat itu mengangguk dan segera menjawab. Selain itu, di masa depan, seseorang akan mengirim pesan ke murid Istana Naga. Kirim penguasa di atas alam tipe 2 untuk memburu mereka. Pangeran ketiga terus mengajar. Ya, malaikat itu terus menjawab. Pangeran ketiga duduk bersila dengan senyum di wajahnya. Dia ragu sejenak sebelum mengirim pesan ke Green River Water Phoenix. Istana Naga telah menghasilkan banyak master di dunia penguasa. Seharusnya ada banyak naga suci murni. Ini mungkin kesempatan bagi kita. Setelah mengirim pesan, dia menunggu dengan tenang. Ini memang kesempatan bagi kami. Aku akan mengawasinya. Tak lama kemudian, sebuah pesan terkirim. Ketika pangeran ketiga melihatnya, senyum tipis muncul di wajahnya. 3 ahli ras malaikat kita disergap di depan. Sebulan kemudian, 6 atau 7 pakar ras malaikat terbang dari kehampaan di alam semesta berbintang. Pemimpin para ahli memiliki kekuatan dominator alam semesta tingkat 5. Yang lainnya semuanya berada di level 2 ke atas. Kamu mengatakan bahwa pangeran ketiga memprovokasi musuh, dan sekarang kita harus menghadapinya. Ini benar-benar. Baiklah, jangan bicara tentang masalah pangeran ketiga. Sekarang pangeran ketiga secara pribadi telah datang ke alam semesta berbintang, dia ingin menyingkirkan Raja Naga itu. Harus kukatakan, Raja Naga itu benar-benar menakutkan. Dia telah meningkat terlalu cepat. Jika dia terus tumbuh seperti ini, pangeran ketiga akan mendapat masalah. Ketujuh malaikat itu berkata saat mereka terbang ke depan dan melayang-layang untuk menilai sekeliling. Aku bisa merasakan bahwa 3 pembangkit tenaga dari ras malaikat kita menghilang di sini. Ayo kembali dan lihat pusat kekuatan Istana Naga. Di tengah, penguasa level 5 terkuat berbicara dengan samar. Ya, di samping, seorang malaikat mengangguk dan mengeluarkan cermin. Mereka ada di sini seperti yang diharapkan. Saat ini, di planet kehidupan di depan, Wang Xian melihat 7 malaikat dan merasakan kekuatan mereka. Senyum muncul di wajahnya. Membunuh mereka akan dianggap keuntungan kecil. Suara mendesing. Dia bergerak dan muncul di belakang 7 malaikat di saat berikutnya.
Berdengung. Gelombang energi menyelimuti mereka secara instan. Tidak baik. Malaikat yang berada di alam level 5 adalah yang pertama bereaksi. Ekspresi horor muncul di wajahnya. Terlalu lambat. Sebuah suara lembut masuk ke telinga mereka, menyebabkan jantung ketujuh malaikat itu berdetak kencang. PFFT. Saat berikutnya, cakar naga Wangxian mencengkeram malaikat yang berada di alam level 5 dan mengepalkannya dengan paksa. Ah! Jeritan sengsara terdengar seketika. Namun, Wangxian merasakan kekuatan yang cerah dan langsung melesat ke samping. Detik berikutnya, seorang malaikat yang berada di alam level 5 dengan lengan yang hilang muncul di samping. Oh, masih ada harta penyelamat jiwa yang kuat. Wangxian melihat sosoknya menghilang seketika. Energi menakutkan menyelimutinya sekali lagi. Raja Naga, ini kamu. Itu sebenarnya kamu. Ini jebakan. Malaikat itu meraung dengan wajah penuh ketakutan. Kamu menebaknya dengan benar. Namun, jika Anda ingin mati, salahkan pangeran ketiga Anda. Balas dendamku hanyalah permulaan. Wangxian berkata dengan lemah. Bab 3769-3768 memulai serangannya. Ledakan, ledakan. Begitu Wangxian menyelesaikan kalimatnya, gelombang energi menutupi dirinya. Kekuatan penghancur energi menyebabkan tubuhnya runtuh. Ah! Malaikat yang berada di alam level 5 menjerit putus asa lagi. Kali ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Wangxian melambaikan tangannya dan dengan santai menyimpan mayat itu. Dia melihat keenam malaikat lainnya. Berlari. Keenam malaikat lainnya berteriak ketakutan dan putus asa. Mereka ingin segera melarikan diri. Tubuh salah satu malaikat perlahan menghilang. Jelas bahwa ada harta karun yang memungkinkan mereka melarikan diri secara instan. Wangxian menoleh. Dengan lambaian tangannya, kekuatan angin dan guntur langsung mendarat di tubuh mereka. Meledak. 5 malaikat langsung terluka parah dan tewas dalam ledakan angin dan guntur yang mengerikan. Yang tersisa memuntahkan seteguk darah dan menghilang. Hehe, bisakah kamu melarikan diri? Wangxian tertawa mengejek. Dia bisa merasakan bahwa malaikat terakhir yang melarikan diri berjarak 10 menit darinya. Namun, dia tidak membutuhkan 10 menit. Pengejaran Nether Dragon. Wangxian menutup sayap suci tanpa prima di belakangnya. Gelombang energi kegelapan digunakan dari tubuhnya. Saat berikutnya, sosoknya perlahan menghilang. Pengejaran Netherworld Dragon. Ini adalah pertama kalinya Wangxian menggunakan bentuk hukum ini. Pengejaran Netherworld Dragon berbeda dari transformasi Netherworld Dragon. Dengan transformasi Netherworld Dragon, dia bisa langsung tiba di lokasi avatar hantu Netherworld dan menggantinya. Adapun pengejaran Netherworld Dragon, selama dia menyuntikkan energinya ke tubuh musuh, dia bisa langsung tiba di sisi musuh. Di area void yang sama, malaikat yang melarikan diri terengah-engah. Matanya dipenuhi ketakutan dan kelegaan. Sialan, Raja Naga itu sangat menakutkan. Bagaimana pangeran ketiga memprovokasi musuh seperti itu? Dia mengutuk dengan marah dengan ekspresi malu. Tubuhnya bergerak dan dia bersiap untuk melarikan diri. Namun, dia tiba-tiba melebarkan matanya dan menatap tempat di sampingnya dengan tak percaya. Di sampingnya, sesosok perlahan muncul. Itu adalah Raja Naga dari Istana Naga. Bagaimana ini mungkin? Dia meraung tak percaya. Retakan, retakan. Namun, sebelum dia bisa bergerak, lehernya dicengkeram dan dicekik. Kamu tidak bisa melarikan diri. Penangkap jiwa. Wangxian menggunakan kekuatan penangkap jiwa. Tubuhnya gemetar dan pupil matanya mulai membesar. Bang! Beberapa menit kemudian, Wangxian melambaikan tangannya dan membunuh penangkap jiwa dan menahannya di sarang induk. Panennya tidak buruk. Selain itu, beberapa pembangkit tenaga dari klan malaikat tidak senang dengan masalah pangeran ketiga. Hehe. Senyum muncul di wajahnya saat dia menyerap informasi yang diperoleh dari penangkap jiwa. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Klan malaikat telah menjadi musuh dengan Istana Naga tanpa alasan, yang membuat beberapa penguasa alam penguasa sedikit tidak senang. 7 malaikat, level tertinggi dari alam penguasa adalah level 5. Mayatnya bisa membawa 100.000 pemuja puncak ke Istana Naga. 100.000 adalah jumlah yang sangat besar. Ada juga beberapa sumber daya, beberapa harta, dan 3 harta bawaan tertinggi. Salah satu harta bawaan sangat berguna. Itu adalah cermin dengan atribut cahaya. Itu bisa menelusuri kembali kejadian di suatu ruang,
dan itu bisa mengejar makhluk hidup. Ini adalah harta bawaan yang mendukung. Itu sebanding dengan kemampuan mengejar seorang penyihir yang kuat. Selanjutnya, saatnya pindah ke tempat lain. Saatnya berganti ke klan Phoenix. Wang Xian bergerak dan terbang ke depan dengan kecepatan yang menakutkan. Dia menghilang ke langit berbintang dengan cepat. Ketika 7 ahli dari klan malaikat meninggal, klan malaikat segera menerima kabar kematian mereka. Ini menyebabkan beberapa ahli dari klan malaikat sedikit mengernyit. Mereka menjalankan perintah pangeran ketiga. Itu harus terkait dengan Raja Naga dari Istana Naga. Mungkin mereka dibunuh oleh Raja Naga dari Istana Naga. Beberapa penguasa tingkat 7 sedang mengobrol di lempengan batu komunikasi, dan mereka menyampaikan berita itu kepada pangeran ketiga. Ketika pangeran ketiga menerima berita itu, wajahnya menjadi jelek. 7 ahli dari klan malaikat telah terbunuh. Di antara mereka, ada penguasa level 5. Dan 70% dari kematian mereka disebabkan oleh Raja Naga. Raja Naga telah membentuk perseteruan dengan klan malaikat karena pangeran ketiganya. Pada akhirnya, itu adalah kesalahannya. Sialan, kita harus membunuh Raja Naga secepat mungkin. Pangeran ketiga menggeram dengan ekspresi jelek. Dia bisa merasakan bahwa beberapa ahli dari klan malaikat tidak senang dengan dia. Meskipun dia adalah pangeran dari ras malaikat, pengaruhnya pada ras malaikat lebih rendah daripada seorang penatua. Keturunan dari beberapa tetua, beberapa pembangkit tenaga listrik lainnya dan bahkan malaikat kegelapan secara alami tidak senang dengan dia memprovokasi musuh dan melibatkan ras malaikat. Wang Xian tidak tahu bahwa pangeran ketiga sangat marah karena malu. Dia terbang lebih dalam ke langit selama beberapa bulan berdasarkan peta yang diperolehnya. Ketika dia sampai di puncak meteorit, dia mengeluarkan pelat batu komunikasinya, dia mengirim pesan ke klan Phoenix. Demikian pula, pesan ini diberikan kepada mereka sebagai ahli dari ras tingkat tinggi di alam semesta. Setelah mengirim pesan, Wang Xian mulai menunggu dengan tenang. Klan Phoenix tidak tahu apa yang terjadi pada klan malaikat. Klan malaikat tidak dapat mengatakan bahwa seorang ahli dari pihak mereka telah dibunuh oleh Raja Naga dari Istana Naga. Mereka akan menyebarkan berita atau memberitahu klan Phoenix tentang hal itu. Mereka akan merahasiakan hal-hal seperti itu. Setelah dia mengirim berita itu, klan Phoenix dengan cepat mengirim ahli mereka. 2 penguasa alam semesta tingkat 2, 2 burung Phoenix air. Lebih dari 10 hari kemudian, Wang Xian melihat penampakan kedua burung Phoenix air ini dan langsung terbang untuk menyerap jiwa mereka. Burung Phoenix air, yang menguasai level 2, tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Setelah merawat kedua burung Phoenix air, Wang Xian tetap memerintahkan mereka untuk mengirim pesan ke klan. Itu adalah pesan tentang disergap oleh pembangkit tenaga listrik Istana Naga. Perbedaannya adalah mereka mengatakan bahwa mereka diserang oleh pihak lain, tetapi mereka masih berjuang untuk bertahan. Tetap bertahan. Kami akan mengirim pusat kekuatan yang paling dekat denganmu untuk segera memperkuat mereka dan membunuh orang-orang terkutuk di Istana Naga itu. Sebuah pesan segera dikirim ke klan Phoenix. Sangat bagus. Membunuh para ahli dari My Dragon Palace. Saya ingin melihat siapa yang membunuh siapa. Wang Xian melihat pesan yang dikirim oleh para ahli klan Phoenix. Matanya dipenuhi dengan ekspresi dingin. Dia ingin bermain dengan klan Phoenix kali ini. Dengan teknik menangkap jiwa, Wang Xian bisa mendapatkan banyak informasi tentang mereka. Dengan informasi ini, dia ingin melihat siapa yang akan membunuh siapa. Lebih dari 1000 tahun, mereka telah membunuh lebih dari 100 murid Istana Naga. Namun, dia hanya perlu membunuh 2 master di level kedua untuk mendapatkannya. Dia ingin melihat siapa yang akan menjadi orang pertama yang menyerah pada akhirnya. Bertindak nyata dan serang aku. Wang Xian memerintahkan 2 burung Phoenix yang dikendalikan oleh teknik menangkap jiwa. Bab 3770-3769 Domain Aurora, menargetkan ahli klan malaikat. Di sini, di langit berbintang ini, aku sudah bisa merasakan aura ahli klan Phoenix kita. Di hamparan ruang hampa, lebih dari 10 burung Phoenix dengan cepat terbang ke sini. Phoenix dibagi menjadi 3 jenis, emas, air, dan api Phoenix. Lebih dari 10 burung Phoenix dengan cepat terbang ke sini. Segera, mereka melihat 7 hingga 8 naga suci mengelilingi 2 ahli ras Phoenix mereka. Seluruh ruang diselimuti oleh naga surgawi. Kedua ahli ras Phoenix mereka sedang berjuang untuk bertahan.
Dua pakar ras Phoenix kita terjebak. Salah satu Phoenix air menatap medan perang di depan mereka. Matanya fokus dan mengungkapkan ekspresi dingin. Bisakah kamu melihat kekuatan naga suci itu dengan jelas? Salah satu Phoenix api mengerutkan kening dan bertanya. Aku tidak bisa merasakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Namun, menurut energi Yi San, mereka seharusnya berada di tahap kedua dari alam penguasa. Serang dan bunuh naga surgawi ini. Mereka mencari kematian. Beraninya mereka menyergap para ahli dari klan Phoenix kita. Salah satu Phoenix emas meraung dengan niat membunuh. Hancurkan pusat kekuatan Istana Naga. Raja Naga itu benar-benar berani membunuh pusat kekuatan klan Phoenix kita. Biarkan mereka mati. Selusin Phoenix tidak ragu sama sekali. Mereka menyerbu langsung ke medan perang. Hehe, di medan perang, Wang Xian menggunakan energinya untuk memadat menjadi naga dewa untuk mengepung dua burung Phoenix yang jiwanya telah diserap olehnya. Setelah melihat kedatangan mereka, senyum dingin muncul di wajahnya. Ledakan. Dengan lambaian tangannya, dia membunuh kedua burung Phoenix itu secara langsung. Kekuatan destruktif dari 5 elemen menyapu puluhan burung Phoenix. Apa? Tidak baik. Perubahan mendadak di medan perang menyebabkan puluhan burung Phoenix yang terbang untuk mendukungnya menjadi sedikit terkejut. Wajah mereka menunjukkan ekspresi ngeri. Saat mereka merasakan energi yang menyerang mereka dan kedua burung Phoenix yang terbunuh seketika, mereka memiliki firasat buruk di hati mereka. Ini adalah penyergapan. Berlari. Phoenix emas yang berada di alam tuan tingkat 5 meraung ketakutan. Dia mengepakkan sayap emasnya dan mencoba melarikan diri ke kejauhan. Menabrak. Kalian semua bisa tinggal di sini. Wang Xian mengepakkan sayap dewanya dan muncul di posisi di mana mereka harus mundur. Dengan lambaian tangannya, batu kilangan 5 elemen menyelimuti mereka. Batu kilangan 5 elemen, yang telah mencapai tingkat dominator di tingkat 6, meluas dan menyelimuti langit lebih dari 10 burung Phoenix api. Batu kilangan yang mengerikan memancarkan kekuatan yang membuat lebih dari 10 burung Phoenix merasa putus asa. Itu adalah Raja Naga dari Istana Naga. Itu adalah Raja Naga. Lebih dari 10 Phoenix api merasakan energi keputusasaan yang datang dari atas dan merasakan kekuatan destruktif menyapu tubuh mereka. Golden Phoenix membakar kekuatan hidupnya dalam ketakutan saat dia menahan serangan ini. Di sekelilingnya, 7 hingga 8 Phoenix telah kehilangan kekuatan hidup mereka. Hanya beberapa dari mereka, yang berada di tingkat keempat atau kelima, yang bertahan. Itu benar, ini aku. Wang Xian mencibir. Dia menekan dengan telapak tangannya dan batu gerindra 5 elemen jatuh dari atas. Ah! Klan Phoenix kami tidak akan melepaskanmu. Teriakan menyedihkan terdengar. Wang Xian tidak menunjukkan tanda-tanda terpengaruh. 5 burung Phoenix terakhir dengan mudah dibunuh olehnya. Namun, dia segera menyadari bahwa beberapa Phoenix tidak mati sepenuhnya karena harta penyelamat hidup mereka. Mereka pasti telah dibangkitkan di suatu tempat. Perasaan ini datang dari kekuatan sayap suci yang baru jadi. Kunci void dari sayap suci yang baru jadi bisa memberinya perasaan samar. Namun, dia tidak terlalu memperhatikan kebangkitan para Phoenix. Dia telah membunuh 2 penguasa pada tahap kelima dan 4 burung Phoenix tingkat dunia. Dia telah mendapatkan cukup banyak kali ini. Dia menyingkirkan mayat dan terbang ke arah tertentu. 2 ras puncak harus bisa menebak apa yang terjadi pada ras malaikat dan ras Phoenix. Akan sulit untuk membunuh para ahli dari 2 ras puncak dengan cara ini. Dia perlu menemukan cara lain. CHIRP. Pada saat yang sama, di alam semesta 9 asal, domain suci yang ditutupi oleh pohon suci Wutong, api, sungai, dan pegunungan emas semuanya memancarkan energi yang agung. Di pohon Dewa Wutong, Phoenix api muda muncul dari cangkangnya dan berteriak marah. Phoenix api ini tampak seperti baru saja lahir, tetapi matanya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Dia mengepakkan sayapnya dan alam semesta Ai muncul. Dia segera mengirim pesan. Huala, segera, seekor Phoenix api yang sangat besar terbang dan melayang di atas Phoenix api. Tetua, Raja Naga yang membunuhku. Itu adalah Raja Naga. Penyelamatan di alam semesta berbintang adalah jebakan yang dipasang oleh Raja Naga dari Istana Naga. Lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik kami dibunuh oleh Raja Naga. Dia melapor ke api Phoenix Elder yang berada di langit dengan wajah penuh amarah. Oke,
Sedikit rasa dingin melintas di mata api Phoenix Elder saat dia menganggukkan kepalanya. Setelah memburu para ahli ras Phoenix dan malaikat, Wang Xian sudah memikirkan keberadaan seperti apa yang harus dihadapi Istana Naga di masa depan. Namun, karena dia telah bergerak, dia tidak menyesalinya. Dia terbang dengan cepat di alam semesta berbintang. Sasarannya adalah Aurora Domain. Domain Aurora adalah harta karun lain yang ditemukan oleh sekelompok murid yang kuat di alam semesta 9 asal. Meskipun tidak sekuat harta karun hati api, itu juga merupakan harta karun untuk penanaman ahli unsur cahaya dan kegelapan. Wang Xian memperoleh beberapa informasi dari ingatan para murid yang kuat dari ras malaikat. Ada murid yang kuat dari ras malaikat yang berkultivasi di sana. Dalam hal kebencian, klan malaikat menduduki peringkat di depan klan Phoenix. Selama ini, pangeran ketigalah yang mengirim bawahannya untuk menangani Istana Naga. Domain Aurora sudah berada di bagian yang lebih dalam dari alam semesta berbintang. Wang Xian terbang selama beberapa tahun sebelum dia mencapai bagian depan domain laser. Ini adalah domain berbintang yang sangat istimewa. Banyak meteorit khusus memenuhi ruang ini. Meteorit ini memancarkan energi khusus, dan energi di antara meteorit berbeda. Karena tumbukan energi khusus, ruang ini mengalami perubahan khusus. Cahaya di sini sepertinya material. Ada cahaya hitam dan cahaya putih. Dua jenis cahaya menjalin seluruh ruang. Dan kedua jenis cahaya ini milik kekuatan terang dan gelap. Sinar cahaya ini bisa diserap. Ini sebanding dengan langsung menyerap batu surgawi untuk budidaya. Bagi para ahli dengan atribut terang dan gelap, tempat ini adalah surga. Setelah tempat ini ditemukan, sejumlah besar ahli dengan atribut terang dan gelap datang ke sini untuk berkultivasi. Bahkan ada dua eksistensi di dunia penguasa yang lahir di sini. Wang Xian melihat domain spasial khusus di depannya. Matanya berbinar saat kekuatan kegelapan bangkit dari tubuhnya dan terbang ke dalamnya. Setelah memasuki domain tersebut, Wang Xian melambaikan tangannya dan menyadari bahwa dia dapat menahan energi cahaya dan kegelapan di tangannya. Itu tampak sangat mistis. Dia punya pikiran dan menyerapnya sebelum dia terus terbang ke depan.